Dalam tarian emosi, ada alkimia yang aneh yang terungkap ketika kamu menjauh dari seseorang yang kamu pedulikan. Ini adalah transformasi mendalam di mana ketidakpedulian berubah menjadi kerinduan yang mengganggu dan mendalam yang mengejutkan mereka. Ketika kamu tidak ada, namamu bergema di pikiran mereka, mendorong mereka bertindak dengan cara yang mengungkapkan keinginan tersembunyi mereka. Tiba-tiba, setiap tindakan mereka dipenuhi dengan pikiran tentangmu, seolah-olah kehadiranmu telah melemparkan mantra, menyalakan api kerinduan di dalam hati mereka. Hari ini, kita akan mendalami strategi stoik yang kuat, seni jarak yang disengaja. Ini bukan sekadar taktik, tetapi jalan menuju pemahaman tentang nilai intrinsikmu sendiri dan memungkinkan orang lain mengenali nilai mereka melalui kehadiranmu. Seperti yang dengan bijak dikatakan Seneca, untuk membuat mereka merindukanmu, kamu harus memberikan hadiah berupa kehadiranmu. Dengan menjauh secara sengaja, kamu menciptakan ruang untuk refleksi, memungkinkan mereka menghadapi kenyataan tentang apa yang telah hilang dari hidup mereka. Namun sebelum kita mendalami perjalanan ini lebih jauh, mari kita perkuat tekad kita dengan sebuah afirmasi. Tulis di kolom komentar, "Saya percaya pada nilai diri saya," untuk menunjukkan bahwa kamu terlibat dan siap untuk perubahan yang bermakna. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang dunia stoicisme dan hubungan yang menarik ini. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1, dia lebih sering memulai kontak. Mari kita langsung membahas apa yang terjadi ketika seorang wanita mulai merindukanmu. Hampir naluriah baginya untuk mulai lebih sering menghubungi. Pada awalnya, ini mungkin tampak jelas, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam terjadi di sini. Ini bukan sekadar mengirim lebih banyak pesan teks atau membuat panggilan ekstra. Apa yang sebenarnya terjadi adalah upaya halus untuk menutup celah emosional yang telah melebar karena kehadiranmu. Ketika seorang wanita mulai merindukanmu, seolah-olah sebagian dari dunianya terasa tidak lengkap. Dia mungkin bahkan tidak sepenuhnya menyadarinya pada awalnya, tetapi kehadiranmu menciptakan kekosongan. Dan bagaimana dia merespons hal ini? Dengan memulai kontak. Tapi ada hal yang menarik, ini bukan tentang percakapan biasa. Dia berusaha menghidupkan kembali koneksi yang sekarang dia sadari sangat penting bagi kebahagiaannya. Sebagai contoh, kamu mundur, memberinya ruang, dan tiba-tiba dia mulai merasakan beratnya kehadiranmu. Ini dimulai dengan sebuah pemikiran sekilas, apa yang sedang dia lakukan. Dan seiring waktu, pemikiran itu semakin intens. Tanpa disadari, dia mulai mengirimmu pesan sepanjang hari. Setiap pesan adalah upaya kecil untuk menjembatani jarak emosional. Yang menarik adalah dia mungkin bahkan tidak menyadari mengapa dia melakukannya. Di permukaan, ini mungkin terlihat seperti sekadar cek ringan, tetapi jauh di dalam, ini didorong oleh kerinduannya untuk mengembalikan hubungan yang dia rindukan. Dari perspektif stoik, kita melihat ini sebagai bagian dari sifat manusia. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Ketika dia mulai merindukanmu, reaksinya adalah untuk menghubungi, mendengarkan lebih dekat apa yang kamu katakan, bertanya lebih banyak tentang hidupmu. Dia ingin merasa lebih dekat denganmu, dan melalui percakapan, dia menemukan kenyamanan dalam ikatan yang pernah kalian miliki. Kamu mungkin menyadari dia mengirim pesan-pesan yang tampaknya acak, seperti berbagi video lucu atau menceritakan mimpinya. Pesan-pesan ini mungkin tampak sepele, tetapi sebenarnya tidak. Ini adalah caranya untuk menjaga hubungan tetap hidup, memastikan kamu memikirkannya sama seperti dia memikirkanmu. Ketika kamu menjauh, dia mulai menyadari nilai dirimu dalam hidupnya. Dulu mungkin kehadiranmu dianggap biasa saja, tapi sekarang ada kekosongan, dan dia mencoba mengisinya. Setiap teks, setiap panggilan adalah pengingat diam-diam bahwa dia merindukanmu, bahkan jika dia tidak langsung mengatakannya. Jadi, jika kamu memperhatikan dia lebih sering memulai kontak, pahami bahwa ini lebih dari sekadar keinginan untuk berbicara. Ini adalah tanda bahwa kehadiranmu telah meninggalkan jejak. Kamu telah membuat dampak,
dan sekarang dia melakukan apapun yang dia bisa untuk membawamu kembali ke dalam hidupnya. Sebagai seorang stoik, ingatlah bahwa nilaimu bukan terletak pada seberapa sering kamu mengejarnya, tetapi pada kesan yang kamu tinggalkan ketika kamu tidak ada. Biarkan dia datang padamu, menyadari bahwa kamu adalah seseorang yang benar-benar layak dirindukan. Nomor 2, dia menjadi lebih tertarik pada hidupmu. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana rasa ingin tahu seseorang tentangmu tiba-tiba meningkat setelah kamu tidak ada? Ini bukan sekadar mereka ingin memeriksa keadaanmu, ada yang lebih dalam dari itu. Ketika seorang wanita mulai merindukanmu, dia tidak hanya secara santai bertanya-tanya apa yang sedang kamu lakukan. Dia menjadi sangat tertarik pada detail-detail kehidupanmu. Stoicisme mengajarkan kita bahwa apa yang memenuhi pikiran mencerminkan apa yang penting bagi kita. Dalam kasus ini, meningkatnya minatnya adalah tanda kuat bahwa kamu menempati bagian penting dari pikirannya. Bayangkan ini, kamu menjalani hidupmu dengan tujuan, berbagi momen-momen kebahagiaan, hobi baru, atau pencapaian yang telah kamu raih. Kamu telah memeluk filosofi stoik dengan fokus pada apa yang dapat kamu kendalikan dan terus memperbaiki dirimu. Tiba-tiba, kamu melihat dia menjadi orang pertama yang terlibat dengan postingan-postinganmu, mengomentari aktivitasmu dengan kalimat seperti, "Itu terlihat luar biasa," atau "Kapan kamu mulai melakukan itu?" Ini lebih dari sekadar percakapan sopan. Ini adalah caranya untuk tetap terhubung, untuk merasa terlibat dalam hidup yang sekarang dia tidak lagi menjadi bagiannya. Marcus Aurelius dengan bijak mengatakan, jiwa diwarnai dengan warna pikirannya. Pada saat ini, pikirannya dipenuhi denganmu. Dia mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya tidak pernah dia tanyakan, menggali detail-detail tentang harimu, rencanamu, dan aspirasimu. Mengapa? Karena dia berusaha mengukur tempatnya dalam duniamu sekarang. Dia penasaran apakah ada orang lain yang telah mengisi ruang yang dulu dia tempati, atau apakah kamu telah melanjutkan hidup, meninggalkannya di belakang. Minatnya juga bisa muncul dalam cara yang lebih halus. Mungkin dia mulai secara tidak sengaja menyukai foto lama di media sosialmu, atau sering memeriksa cerita-cerita yang kamu unggah untuk melihat apa yang sedang kamu lakukan dan dengan siapa. Seolah-olah dia menjadi detektif, menyatukan petunjuk dari kehadiran online-mu, mencoba memahami apakah kamu juga merindukannya. Ini adalah langkah klasik, yang sering kita lihat sebelumnya, tetapi juga sangat signifikan. Ketika seseorang merindukanmu, mereka akan terus memperhatikan hidupmu, bahkan dari kejauhan. Berikut skenario lain, kamu sedang menikmati hidup, dikelilingi oleh teman-teman yang baik, dan tiba-tiba kamu menerima pesan darinya, "Bagaimana harimu?" Tanyanya tiba-tiba, kebetulan, hampir tidak mungkin. Ini adalah cara halusnya untuk memasukkan dirinya ke dalam pikiranmu, berharap bahwa kamu juga mungkin merindukannya. Rasa ingin tahunya tentang hidupmu bukan sekadar rasa ingin tahu, itu didorong oleh keinginan untuk mempertahankan beberapa tingkat koneksi, bahkan jika hanya sesederhana sebuah pesan teks. Namun, inilah tempat di mana Stoicisme menawarkan wawasan yang lebih dalam. Semakin banyak dia belajar tentang hidupmu tanpa dirinya, semakin besar kemungkinan dia mulai merasa menyesal. Ketika dia melihatmu menjalani hidup dengan tujuan, kebahagiaan, dan ketahanan, dia mungkin mulai menyadari apa yang sebenarnya dia rindukan. Rasa ingin tahunya bisa berkembang menjadi kerinduan yang lebih dalam terhadap masa-masa ketika dia memainkan peran sentral dalam duniamu. Dalam kehadiranmu, dia mulai memahami nilai kehadiranmu, kehadiran yang tidak mudah digantikan. Seperti yang diajarkan Epictetus, kita tidak dapat memilih keadaan eksternal kita, tetapi kita selalu dapat memilih bagaimana kita menanggapinya. Tanggapanmu seharusnya adalah terus menjalani hidupmu sepenuhnya, terus tumbuh dan bersinar. Biarkan rasa ingin tahunya menjadi pengingat akan dampak yang telah kamu buat. Dengan fokus pada pertumbuhanmu, kamu tidak sedang bermain-main, tetapi membiarkannya mengenali nilaimu melalui tindakanmu, bukan kata-kata. Pelajaran di sini jelas, ketika seorang wanita menunjukkan minat baru dalam hidupmu, sering kali itu karena dia merindukanmu.
Pertanyaannya dan keterlibatannya adalah caranya mencari jalan kembali, didorong oleh kesadaran bahwa kamu adalah seseorang yang tidak mudah dilupakan. Ini bukan tentang manipulasi, melainkan tentang membiarkannya memahami sendiri bahwa kehadiranmu adalah sesuatu yang berharga dan tak tergantikan. Jadi, saat kita mengakhiri ini, ingatlah untuk hidup tanpa meminta maaf dan terus tumbuh. Biarkan rasa ingin tahunya mengingatkanmu akan dampak yang telah kamu buat. Seperti yang diingatkan oleh Stoik, hiduplah dengan cara yang sedemikian rupa sehingga ketika kamu tidak ada, kehadiranmu masih terasa. Terus maju, dan pada waktunya dia akan menyadari bahwa merindukanmu adalah hal yang tak terhindarkan. Nomor 3, dia merenungkan kenangan bersama. Pernahkah kamu merasa terhanyut dalam pikiran, terlempar kembali ke suatu momen di mana segalanya terasa sempurna? Inilah yang terjadi ketika seseorang merindukanmu. Mereka tidak hanya mengingat sembarang kenangan, tetapi momen-momen ketika kamu adalah pusat dunia mereka. Ini adalah sesuatu yang patut diperhatikan, karena dalam momen-momen refleksi tersebut, kehadiranmu menjadi semakin kuat. Bayangkan ini, dia duduk sendirian, dengan santai menggulirkan ponselnya, lalu tiba-tiba dia menemukan foto kalian berdua. Itu bisa saja dari liburan akhir pekan, foto malam yang tenang bersama, atau bahkan selfie lucu yang menangkap momen sederhana tapi penuh kebahagiaan. Dalam sekejap, dia terbawa kembali, menghidupkan kembali tawa itu, koneksi itu, dan perasaan berada di dekatmu. Kamu menjadi sorotan pikirannya, orang yang dia sadari benar-benar dirindukan. Seperti yang diingatkan oleh para Stoik, bukan kekayaan yang melimpah yang menciptakan nilai, tetapi pengakuan terhadap apa yang benar-benar penting. Epictetus pernah berkata, kekayaan tidak terdiri dari memiliki banyak harta, tetapi memiliki sedikit keinginan. Ketika dia merenungkan kenangan-kenangan itu, ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah kesadaran bahwa kehadiranmu, yang dulu dianggap biasa, kini telah menjadi sesuatu yang sangat diinginkan. Setiap kenangan menjadi pengingat akan kebahagiaan dan kenyamanan yang kamu bawa dalam hidupnya, dan ketiadaanmu membuatnya merindukan lebih. Mari kita hadapi kenyataan, kita semua pernah berjalan di jalur kenangan di suatu titik. Namun ketika dia melakukannya, itu bukan hanya perjalanan santai, tetapi penuh dengan emosi. Dia mungkin tertawa karena lelucon-lelucon dalam yang hanya kalian berdua yang tahu, atau dia mungkin merindukan kesederhanaan momen-momen itu ketika kamu berada di sisinya. Refleksi ini sering membawa kejelasan, membuatnya menyadari bahwa kebahagiaan yang dia rasakan bersamamu adalah kebahagiaan yang sejati, dan mungkin dia melepaskan sesuatu yang berharga terlalu cepat. Tapi, disinilah hal ini menjadi lebih menarik. Kenangan-kenangan itu tidak hanya tinggal dalam pikirannya, seringkali mereka memicu tindakan. Dia mungkin mengirimmu pesan seperti, "Hei, ingat saat kita." Ini adalah cara halus untuk menguji perasaanmu, untuk melihat apakah kamu masih memikirkannya seperti dia memikirkanmu. Dia bisa saja mengirim meme lucu yang mengingatkannya pada lelucon dalam, atau mengungkit pengalaman bersama dalam upaya untuk menghidupkan kembali koneksi tersebut. Kenangan-kenangan itu, meskipun berakar di masa lalu, adalah caranya mencoba menciptakan kembali masa depan bersamamu. Sekarang, pikirkan ini dari perspektifnya. Setiap lagu yang dia dengar yang pernah kalian nikmati bersama, setiap tempat yang dulu sering kalian kunjungi, atau bahkan aroma makanan favorit, dapat membawanya kembali ke momen-momen bersama itu. Setiap pengingat menjadi kerinduan, sebuah kesadaran bahwa hidup terasa tidak lengkap tanpa pengalaman-pengalaman tersebut. Dan disitulah nilai dirimu bersinar di matanya. Refleksi ini sering mendorongnya untuk mengambil langkah, baik itu mengirim pesan atau membuat upaya untuk mengembalikanmu ke dalam hidupnya. Jadi, bagaimana sebaiknya kamu merespons ketika dia menghubungimu? Jaga percakapan tetap ringan, penuh canda, dan tulus. Biarkan dia mengenang, tetapi tidak perlu mendalami masa lalu, kecuali jika kamu memang ingin. Mengakui momen-momen itu dengan senyuman dapat dengan lembut mengingatkannya pada koneksi yang pernah kalian miliki. Tetapi ingat,
Kenangan bersama itu bukan hanya sisa-sisa dari apa yang pernah ada, mereka adalah fondasi dari apa yang bisa terjadi lagi. Ketika dia menghubungimu, ini bukan sekadar tentang menghidupkan kembali kenangan lama. Ini tentang menyadari bahwa orang yang dia rindukan adalah orang yang membuatnya merasa paling bahagia. Para Stoik mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh mengejar apa yang kita inginkan, tetapi membiarkannya datang kepada kita secara alami. Ketika dia merenungkan kenangan-kenangan itu adalah tanda bahwa dia mulai mengenali nilai dirimu. Dan jika kamu pernah berada dalam situasi ini, atau kamu mengenal seseorang yang pernah mengalaminya, tinggalkan komentar dengan kata-kata, "Hargai kenangan bersama." Ini adalah pengingat bahwa kenangan-kenangan ini bukan hanya sesuatu dari masa lalu, mereka masih hidup hari ini dan membawa makna. Biarkan dia merindukanmu, biarkan dia datang untuk menghargai dampak yang kamu berikan pada hidupnya. Karena ketika dia melakukannya, itu lebih dari sekadar nostalgia. Itu adalah kesadarannya bahwa dia masih memikirkanmu, bahkan lebih dari sebelumnya. Nomor 4, tanda-tanda cemburu. Kamu mungkin bertanya-tanya, bukankah cemburu adalah emosi negatif? Tapi mari kita lihat lebih dalam. Dalam ranah emosi, cemburu bisa mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih penting. Itu sering menandakan bahwa seseorang merindukanmu. Ketika seorang wanita merasakan cemburu, itu adalah suara batinnya yang mengatakan, "Aku tidak suka melihatmu bahagia tanpa aku." Ini adalah reaksi tak terduga, dan perasaan ini muncul ketika dia merasa bahwa hidupmu terus berjalan tanpa kehadirannya. Disinilah filsafat Stoik memberikan kita perspektif baru. Bayangkan ini, kamu sedang menjalani hidup, menikmati pengalaman baru, tertawa bersama teman-teman, dan berbagi momen kebahagiaan. Kamu mengunggah foto dirimu di media sosial, mungkin sedang mendaki jalur gunung atau menikmati makan di restoran yang dulu sering kalian kunjungi bersama, dan dia melihatnya. Tiba-tiba, perasaan cemburu yang familiar itu muncul. Meskipun dia mungkin tidak mengungkapkannya secara langsung, di dalam dirinya muncul rasa tidak nyaman. Inilah esensi dari cemburu, pengingat akan kekosongan yang ditinggalkan oleh kehadiranmu dan ketakutan kehilangan sesuatu yang berharga, yaitu dirimu. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Stoik, Epictetus, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Reaksi ini, perasaan cemburu ini, berasal dari kesadaran bahwa dia merindukanmu lebih dari yang dia perkirakan. Ini bukan soal kontrol atau rasa tidak aman, tetapi tentang kesadaran mendadak bahwa hidupmu terus bergerak maju tanpa kehadirannya. Dan saat itulah perilakunya mulai berubah. Dia mungkin menjadi lebih penasaran, menanyakan pertanyaan-pertanyaan halus tentang dengan siapa kamu menghabiskan waktu atau membuat komentar yang ringan namun penuh makna, seperti, mencoba tempat baru tanpa aku, ya. Setengah bercanda, setengah serius, tetapi juga mencerminkan alam bawah sadarnya yang mengungkapkan bahwa dia merindukan koneksi yang pernah dia miliki denganmu. Disinilah Stoikisme membantu kita memahami dinamika ini dengan lebih baik. Marcus Aurelius pernah menulis, jiwa menjadi diwarnai oleh pikiran-pikirannya. Ketika seorang wanita merindukanmu, pikirannya mulai mewarnai persepsinya tentang segalanya, terutama ketika pikiran-pikiran itu diliputi oleh cemburu. Dia mungkin bahkan tidak menyadarinya pada awalnya, tetapi setiap interaksi, setiap sekilas kehidupanmu tanpa dia memperkuat perasaan tersebut. Pikirannya terfokus pada apa yang telah hilang, dan saat itulah cemburu muncul sebagai tanda bahwa dia ingin menjadi bagian dari momen-momen tersebut lagi. Mari kita simpan ini dalam suasana yang ringan sejenak. Bayangkan kamu sedang menikmati makan malam di restoran baru yang trendy, menikmati hidangan yang luar biasa, dan kamu membagikan gambar pengalaman itu. Tiba-tiba, kamu menerima pesan, "Oh, makan malam tanpa aku sekarang." Ini adalah komentar klasik, tampak main-main di permukaan, tetapi di baliknya mencerminkan kerinduan yang dia rasakan. Dia menyaksikan hidupmu berlanjut tanpa dirinya, dan itu membangkitkan sesuatu yang dalam di dalam dirinya. Cemburu bukan hanya soal rasa tidak aman, ini tentang menyadari bahwa dia merindukan koneksi tersebut.
Dan meskipun reaksi awalnya mungkin tampak kecil, sebuah komentar di sini, pertanyaan penasaran di sana, ini adalah tanda bahwa dia memikirkanmu lebih dari yang dia mau akui. Inilah pendekatan stoik dalam memahami cemburu, mengenalinya sebagai respons emosional terhadap kehadiranmu dan kesadarannya bahwa kamu tetap maju tanpa dirinya. Jadi, apa artinya ini bagimu? Jika kamu melihat tanda-tanda cemburu, jangan mengabaikannya sebagai sesuatu yang sepenuhnya negatif. Sebaliknya, lihatlah itu sebagai indikator jelas bahwa dia merindukanmu. Reaksinya, meskipun halus, berakar pada kenyataan bahwa kehadiranmu memiliki dampak mendalam pada hidupnya, dan bahkan sekarang, dalam kehadiranmu, kamu terus memengaruhinya dengan cara yang tidak bisa dia abaikan. Ingat, cemburu seringkali mencerminkan emosi yang tidak terucap, keinginannya untuk kembali ke dalam hidupmu. Jadi teruslah menjalani hidup terbaikmu, nikmati kebebasan yang datang dengan bergerak maju, dan sadari bahwa kadang-kadang, dirindukan adalah bukti paling kuat dari nilai dirimu. Saat kamu menavigasi jalan ini dengan kebijaksanaan stoik, biarkan pengingat ini memperkuat kepercayaan dirimu. Kamu tidak tergantikan, dan kehadiranmu berbicara banyak tentang nilai yang kamu bawa bagi orang lain. Nomor 5, dia menunjukkan petunjuk halus. Pernahkah kamu mengalami tanda-tanda kecil yang hampir tak terlihat? Tanda-tanda yang terasa seperti remah-remah roti yang perlahan-lahan membawamu kembali ke kehidupan seseorang tanpa mereka perlu mengatakan, "Aku merindukanmu." Ketika seorang wanita merindukanmu, dia jarang membuatnya jelas atau langsung. Sebaliknya, dia menggunakan pendekatan yang tenang dan penuh perhitungan, meninggalkan petunjuk halus untuk kamu tangkap. Petunjuk ini bukanlah tindakan acak, melainkan isyarat yang dirancang dengan hati-hati untuk mengukur reaksimu tanpa membuatnya harus mengungkapkan perasaannya secara terbuka. Ini adalah caranya untuk menguji keadaan, menjaga misteri dirinya sambil berharap kamu mengenali sinyal-sinyalnya tanpa perlu diberitahu. Bayangkan ini, dia mulai mengunggah foto-foto lama di media sosial, momen-momen yang penuh dengan tawa, kebahagiaan, dan kebersamaan, ketika kalian berdua berada dalam keharmonisan sempurna. Atau mungkin dia secara acak menyukai unggahan lama dari bertahun-tahun yang lalu, yang mungkin sudah kalian lupakan. Apakah itu hanya kebetulan? Tidak sama sekali. Ini adalah caranya untuk menghidupkan kembali kenangan yang kalian bagikan, secara diam-diam bertanya, apakah kamu masih ingat saat-saat indah kita dulu? Ini adalah dorongannya, caranya yang lembut untuk melihat apakah momen-momen itu masih berarti bagimu. Dia sedang menanam benih nostalgia, berharap melihat apakah kamu akan menyiraminya dengan sebuah respons. Dari perspektif stoik, perilaku ini mencerminkan sesuatu yang lebih dalam. Stoikisme mengajarkan kita bahwa cara orang merespons peristiwa kehidupan mengungkapkan lebih banyak tentang dunia batin mereka daripada peristiwa itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Dalam hal ini, dia merespons kehadiranmu dengan kesabaran dan pemikiran yang matang. Alih-alih secara langsung meminta perhatian, dia mengirimkan sinyal-sinyal halus, mempercayai bahwa kamu akan menangkapnya. Pendekatan ini sejalan dengan praktik stoik tentang kesadaran penuh, menyadari emosinya sendiri tanpa membiarkannya mengendalikan dirinya. Dia tidak bersikap terlalu emosional atau impulsif, melainkan secara diam-diam dan strategis memberitahu bahwa dia telah memikirkanmu. Stoikisme mengajarkan kita bahwa seringkali tindakan yang paling tenang adalah yang paling keras berbicara. Merindukan seseorang tidak selalu tentang gerakan besar atau pengungkapan dramatis. Faktanya, biasanya tindakan halus dan understated yang membawa bobot emosional paling besar. Ketika seorang wanita merindukanmu, dia tidak akan meneriakkannya dari atas atap. Sebaliknya, dia akan meninggalkan jejak petunjuk, hampir seperti teka-teki yang menunggumu untuk memecahkannya. Isyarat-isyarat ini mungkin tampak kecil, tetapi penuh dengan maksud. Dia dengan hati-hati merangkai pesan yang hanya seseorang yang benar-benar memahami dirinya yang akan dapat memecahkannya. Dan inilah hal yang menarik, ketika kamu menangkap sinyal-sinyal ini, kamu menyadari betapa banyak pemikiran dan usaha yang dia lakukan.
Dia mungkin terlihat acuh tak acuh di permukaan, tetapi di balik ketenangan itu ada banyak investasi emosional di setiap unggahan, setiap like, setiap pesan. Ini adalah caranya untuk diam-diam memberitahumu bahwa kamu masih ada di pikirannya tanpa harus mengambil risiko menjadi terlalu rentan. Jadi, lain kali kamu melihat dia mengunggah foto nostalgia seperti kenangan lama, atau berbagi lagu yang terasa terlalu dekat dengan kenyataan, luangkan waktu sejenak untuk mengenali makna yang lebih dalam di balik tindakan-tindakan tersebut. Dia merindukanmu, tetapi dengan cara yang paling tenang dan stoik, tanpa kata-kata, tetapi dengan niat. Tetap waspada, teman-teman, karena petunjuk-petunjuk kecil itu mungkin saja membawamu kembali ke sebuah hubungan yang layak untuk dihidupkan kembali. Apakah kamu memutuskan untuk merespons atau tidak? Ketahuilah bahwa sinyal-sinyal halusnya berbicara banyak tentang seberapa berartinya dirimu baginya. Nomor 6, dia menjadi lebih terbuka secara emosional. Bayangkan ini sejenak, wanita yang dulunya tampak jauh, tertutup, dan acuh tak acuh tiba-tiba mulai membuka diri secara emosional. Kamu mungkin berpikir, apakah ini benar-benar terjadi? Seseorang yang sulit dibaca, kini menunjukkan perasaannya. Ya, itulah yang terjadi ketika dia mulai merindukanmu. Tembok emosional yang dia bangun begitu tinggi mulai runtuh, dan apa yang dulunya tersembunyi jauh di dalam dirinya kini mulai muncul ke permukaan. Bayangkan dia menghubungimu larut malam, suaranya lebih lembut, dan kata-katanya lebih rentan. Dia mungkin mengirimimu lagu yang mengingatkannya pada waktu yang kalian habiskan bersama, atau dia menyebutkan kenangan yang tidak bisa dia hentikan untuk diputar ulang di benaknya. Seolah-olah kehadiranmu telah membuka sesuatu dalam dirinya, sebuah kesadaran bahwa kamu lebih berarti baginya daripada yang dia akui sebelumnya. Keterbukaan emosional ini bukanlah kejadian acak, ini adalah perubahan mendalam yang mengungkapkan seberapa besar pengaruh kehadiranmu, atau kehadiranmu, telah mempengaruhinya. Seperti yang diajarkan Stoik kepada kita, segala yang kita alami dibentuk oleh pikiran kita. Marcus Aurelius dengan bijak mengatakan, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Ketika dia merindukanmu, pikirannya tidak lagi tentang hal-hal sehari-hari yang dangkal, tetapi tentang koneksi yang lebih dalam yang pernah dia rasakan denganmu. Pikiran-pikiran ini mulai menguasai pikirannya, memenuhi dirinya dengan emosi yang mungkin belum sepenuhnya dia sadari sebelumnya, kerinduan, penyesalan, kenangan, semuanya mulai menyatu menjadi kekuatan yang mendorongnya untuk menghubungimu. Seolah-olah dia akhirnya mengakui apa yang selama ini terpendam di dalam dirinya. Namun, jangan salah paham, ini bukan sekadar kesepian. Ini bukan tentang mengisi kekosongan. Ini tentang dia menyadari nilai sebenarnya yang kamu bawa dalam hidupnya. Dia tidak hanya merindukan kenyamanan dari kehadiranmu, dia merindukan rasa aman, pengertian, dan kedalaman emosional yang kamu bawa ke dunianya. Kehadiranmu menjadi cermin yang memantulkan kembali kepadanya betapa pentingnya dirimu. Bahkan orang yang paling kuat dan paling mandiri sekalipun dapat merasakan beban kehilangan ketika seseorang yang penting tidak lagi ada. Jadi, apa artinya ini bagimu? Ini adalah tanda yang kuat bahwa kehadiranmu memiliki dampak yang tak terbantahkan. Keterbukaan emosionalnya adalah bukti dari kedalaman hubungan yang kalian bangun. Kamu telah menyentuh hidupnya dengan cara yang melampaui permukaan, dan sekarang, tanpa kehadiranmu, dia menyadari betapa kamu benar-benar berarti. Ini bukan tentang mencari validasi, tetapi tentang mengenali kekuatan dan nilai yang kamu bawa ke setiap hubungan. Ambillah pelajaran dari ini, kehadiranmu bisa sama berdampaknya dengan kehadiranmu. Ketika tembok emosional itu runtuh, itu karena dia telah menerima betapa dalamnya pengaruhmu. Tetaplah tenang, jaga pikiranmu tetap jernih, dan biarkan kerentanannya menjadi pengingat akan betapa berharganya dirimu. Nomor 7, dia berkomitmen pada pertumbuhan pribadi. Pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang mendorong seseorang untuk tiba-tiba menjadi terobsesi dengan perbaikan diri ketika mereka merindukanmu? Ini bukan hanya kebetulan, dan berikut alasannya. Ketika seorang wanita benar-benar merindukanmu, dia mulai merenungkan apa yang bisa dia lakukan dengan cara yang berbeda.
Merindukan seseorang memicu introspeksi yang mendalam, dan ini seringkali mengarah pada pertumbuhan pribadi. Bayangkan dia duduk sendirian sambil menggulir media sosial, dan setiap posting mengingatkannya pada momen-momen yang kalian bagi bersama. Dalam kesendirian itu, dia mulai menyadari cara-cara kecil di mana dia kurang, momen-momen di mana dia tidak memberikan yang terbaik, seolah ada saklar yang dinyalakan, dan dia mulai bertanya-tanya, bagaimana jika aku lebih baik? Disinilah stoicisme berperan. Seperti yang dikatakan Epictetus dengan bijak, tidak ada orang yang bebas jika dia tidak menguasai dirinya sendiri. Hal yang sama berlaku di sini. Ketika dia merindukanmu, dia mulai menyadari bahwa menguasai dirinya, baik itu kebiasaan, pola pikir, atau bahkan respon emosionalnya, adalah hal yang penting, bukan hanya untuk mendapatkanmu kembali, tetapi juga untuk harga dirinya sendiri. Dia mungkin mulai mengadopsi kebiasaan yang lebih sehat, pergi ke gym, atau bahkan mempelajari keterampilan baru. Kamu akan melihatnya mengejar minat yang sebelumnya mungkin tidak dia pedulikan, semua dalam usaha untuk berkembang menjadi seseorang yang kamu hargai, seseorang yang layak mendapatkan kekagumanmu. Bayangkan ini, dia tiba-tiba berbicara tentang prinsip-prinsip stoik, berlatih mindfulness, atau rutin berolahraga. Mungkin dia mengutip Marcus Aurelius atau Epictetus seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Lucu, kan? Beberapa minggu yang lalu, dia bahkan tidak bisa membedakan seorang stoik dari seorang barista Starbucks. Tapi inilah hal penting, transformasi ini menunjukkan betapa dia menghargai apa yang dia miliki bersamamu. Dia merenungkan hidupnya dan berusaha menjadi orang yang bisa memenuhi standar tinggi yang telah kamu tetapkan, seseorang yang bisa berdiri di sampingmu sebagai setara. Namun, jangan terlalu terjebak dalam perjalanannya saja, ini juga tentang dirimu. Pertumbuhannya adalah refleksi dari standar tinggi yang telah kamu tetapkan untuk dirimu sendiri. Jika dia berusaha untuk mengejar, itu karena kamu terus maju, berkembang, dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kamu adalah orang yang dia usahakan untuk dicocokkan. Jadi, jangan melambat, teruslah berada di jalurmu, karena kamu layak mendapatkan seseorang yang tidak hanya merindukanmu, tetapi juga berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri saat kamu tidak ada. Jadi, jika kamu melihat seseorang menjalani transformasi ini, jangan terkejut. Ini adalah cara mereka untuk menunjukkan bahwa mereka serius tentang memperbaiki hubungan dan membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan waktumu. Ingat, ini juga merupakan pengingat untukmu agar terus tumbuh. Kamu tidak pernah tahu siapa yang memperhatikan, siapa yang terinspirasi oleh kemajuanmu, dan bekerja keras untuk menjadi seseorang yang bisa mengejar dirimu. Tetaplah kuat, terus berkembang, dan biarkan perbaikan diri mereka mencerminkan betapa besarnya dirimu. Nomor 8, dia mengambil inisiatif untuk menghubungi kembali. Bayangkan ini, kamu telah menjalani hidupmu, tetap fokus pada tujuanmu, dan tiba-tiba sebuah pesan muncul, "Hei, sudah lama ya, mari kita bertemu." Pada pandangan pertama, ini mungkin terlihat seperti undangan santai, tetapi mari kita dalami lebih dalam. Ini bukan hanya tentang minum kopi, ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Ini tentang dia merasakan dampak dari kehadiranmu dan ingin membawamu kembali ke dalam dunianya. Ketika seorang wanita benar-benar merindukanmu, dia tidak hanya memikirkan momen-momen indah, dia mengambil tindakan. Dia tidak duduk santai dan menunggu segalanya terjadi. Dia menghubungi karena ruang yang kamu tinggalkan telah menciptakan kekosongan yang ingin dia penuhi. Seperti yang diingatkan para stoik, tindakan adalah refleksi dari niat. Dia tidak hanya mengenang masa lalu, dia secara aktif berusaha mengembalikan apa yang telah hilang. Seneca pernah berkata, kebahagiaan sejati berasal dari rasa puas dengan diri sendiri. Dengan menjauh, kamu menunjukkan bahwa kamu puas dengan dirimu sendiri. Kekuatan batin itu membuat kehadiranmu semakin berharga. Ketika dia menginisiasi rencana untuk menemuimu, itu karena dia menyadari bahwa hidupnya terasa kurang tanpa kamu di dalamnya. Mari kita jujur, kamu mungkin melihatnya menyarankan kegiatan yang pernah kalian bicarakan, tetapi dia sebelumnya tidak pernah terlihat tertarik.
Mungkin itu jalur hiking yang selalu kamu sebutkan atau kelas keramik yang kamu sebutkan dengan santai. Ketertarikan mendadak ini bukan kebetulan, ini adalah cara dia menjembatani kesenjangan, melangkah keluar dari zona nyamannya, dan mencoba menemui kamu di tempat yang kamu berada. Ini adalah tanda jelas bahwa dia bersedia berusaha untuk menghidupkan kembali koneksi, bahkan jika itu berarti mencoba hal-hal yang sebelumnya tidak ada dalam radar dia. Perilaku ini berbicara banyak. Tindakan-tindakannya mengungkapkan bahwa kehadiranmu telah meninggalkan jejak, dan dia siap bekerja untuk membawamu kembali ke dalam hidupnya. Dalam dunia stoicisme, kita belajar untuk menghargai diri sendiri tanpa membutuhkan validasi konstan dari orang lain. Tetapi ketika seseorang menghubungimu seperti ini, penting untuk mengenali arti dari upaya itu. Para stoik mengajarkan bahwa kita seharusnya tidak mengejar, tetapi biarkan kehadiran kita berbicara untuk diri kita sendiri. Kehadiranmu telah menciptakan ruang dalam hidupnya yang tidak bisa dia abaikan. Ketika dia mengambil inisiatif untuk membuat rencana, dia mengirimkan pesan yang jelas, kamu telah menjadi seseorang yang kehadirannya sangat dirindukan, seseorang yang tidak ingin dia kehilangan. Jadi, apa artinya ini untukmu? Tetap teguh pada nilai dirimu. Ketika dia menghubungi, itu bukan hanya tentang memperbarui atau bersenang-senang, tetapi tentang mengembalikan ikatan yang telah terputus dan menunjukkan bahwa kamu tidak tergantikan. Ingat, keinginannya untuk terhubung kembali bukan hanya tentang mengisi waktu, tetapi tentang mengisi kekosongan emosional yang ditinggalkan oleh kehadiranmu. Dia ingin kamu kembali dalam hidupnya dan membuatnya jelas melalui tindakan-tindakannya. Tetaplah di tempatmu, tetap setia pada prinsip stoikmu, dan ingat bahwa kadang-kadang, kekuatan terbesar terletak pada ketidakaktifan. Biarkan tindakan-tindakannya menunjukkan betapa kamu dirindukan. Nomor 9, dia menunjukkan penyesalan. Pernahkah kamu bertanya-tanya apakah penyesalan adalah tanda bahwa seseorang merindukanmu? Tentu saja, ini adalah bagian yang sangat menarik. Ketika seorang wanita benar-benar merasakan kehadiranmu, itu bukan hanya pemikiran sesaat, itu adalah kesadaran yang dalam. Dia mulai merenungkan apa yang salah, dan disitulah penyesalan muncul. Bayangkan dia sendirian, menggulir pesan-pesan lama, mungkin melihat foto-foto kalian berdua. Pada awalnya, itu hanya nostalgia, tetapi kemudian dia tersadar. Dia menyadari bahwa dia menganggapmu remeh. Tiba-tiba, semua momen kecil yang dia abaikan atau waktu ketika dia tidak menghargaimu dengan cukup muncul kembali. Dia mulai menyesali setiap pilihan, setiap kata, setiap tindakan yang menciptakan jarak di antara kalian berdua. Kamu bahkan mungkin mendengar dia berkata, seharusnya aku memperlakukanmu lebih baik, atau, aku berharap aku tidak menjauhkanmu. Ini bukan kata-kata kosong, mereka adalah refleksi dari kesadaran yang menyakitkan. Dia mulai memahami apa yang telah hilang sekarang kamu tidak ada. Seperti yang dikatakan filsuf stoik, Epictetus, kita tidak terganggu oleh hal-hal, tetapi oleh pandangan yang kita ambil terhadap hal-hal. Penyesalannya tidak berasal dari kenyataan bahwa kamu pergi, tetapi dari bagaimana dia sekarang melihatmu, nilai dan kehadiranmu. Dengan ruang dan waktu, dia mendapatkan kejelasan, dan disitulah dia mulai melihat gambaran yang utuh. Ini adalah pelajaran yang sulit untuk ditelan, tetapi juga tanda yang kuat seberapa banyak dia merindukanmu. Ketika seorang wanita mengekspresikan penyesalan, itu adalah sinyal pasti bahwa kehadiranmu telah membuatnya menyadari dampak yang kamu miliki dalam hidupnya. Dalam momen ini, nilaimu tidak ditentukan oleh kehadiranmu, tetapi oleh kekosongan yang kamu tinggalkan. Dan itu, teman-teman, adalah saat nilai sejati diakui. Jadi, lain kali kamu merasakan penyesalan darinya, ketahuilah bahwa itu berasal dari merindukanmu dengan cara yang belum sepenuhnya dia pahami sebelumnya. Tetaplah kuat, karena disinilah kekuatanmu terletak. Jaga kepalamu tetap tinggi, karena yang terbaik belum datang. Ingatlah bahwa dalam kehadiranmu, nilaimu bersinar paling terang. Saat kita menyimpulkan eksplorasi hari ini tentang seni menjaga jarak yang penuh tujuan dan dampaknya yang mendalam terhadap hubungan, kita telah menemukan kebenaran transformatif. Ketidakhadiran tidak hanya membuat hati semakin cinta,
tetapi juga menerangi nilai intrinsik kita bagi orang lain dan diri kita sendiri. Dengan menguasai strategi stoik tentang penarikan diri yang disengaja, kita mengundang refleksi dan penemuan kembali, mendorong mereka yang merindukan kita untuk menyadari kedalaman perasaan mereka dan nilai yang kita bawa dalam hidup mereka. Dalam setiap contoh, mulai dari menginisiasi kontak lebih sering hingga mengekspresikan rasa ingin tahu tentang hidup kita hingga merenungkan kenangan bersama, perilaku ini bukan sekadar reaksi, tetapi wahana dari rasa hormat dan keinginan yang mendasar yang mereka miliki untuk kita. Dengan memahami dan menerapkan wawasan ini dengan kebijaksanaan filosofi stoik, kita dapat menavigasi hubungan kita dengan lebih jelas dan bermakna, memastikan bahwa kehadiran kita selalu berdampak, baik dekat maupun jauh. Sekarang, saya beralih kepada kalian, komunitas stoik kami. Bagikan pemikiran atau pengalaman pribadi kalian di kolom komentar di bawah. Apakah kalian memperhatikan perubahan dalam bagaimana orang memandang dan berinteraksi dengan kalian ketika kalian memberikan hadiah ketidakhadiran kalian? Strategi apa yang telah berhasil bagi kalian dalam mempertahankan harga diri sambil membina hubungan yang lebih dalam? Jangan lupa untuk menyukai dan membagikan video ini jika kalian merasa bermanfaat, dan untuk diskusi lebih lanjut tentang stoikisme dan menguasai hubungan pribadi, pastikan untuk berlangganan dan menonton video rekomendasi di layar kalian saat ini. Keterlibatan kalian membantu kami tumbuh dan terus memberikan wawasan yang berharga. Mari kita terus menjelajahi ajaran mendalam stoikisme bersama-sama. Terima kasih telah menonton, dan ingatlah untuk menjalani hidup yang membuat kehadiranmu terasa, memperkaya hidupmu dan hidup orang-orang di sekitarmu.